Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita butuh kiai, butuh bunyai, itu bukan hanya di dunia saja. Sampai di akhirat nanti kita masih butuh ulama. Sampai di akhirat nanti, bahkan sampai di surga, kita masih butuh kiai, butuh bunyai. Mbak-mbak tolong perhatikan, sampeyan iki mene BE kok sido mlebu swarga, BE sido kok amin. BE sampeyan kok sido nang swarga, sampeyan sek tetep butuh bunyai ainiyah, sampeyan butuh Romo Yai. Ngene iki ana sing bantah. Nah lapo nang swarga atik butuh bunyai, lapo nang swarga atik butuh kiai. Ngene, coba sampeyan buka kitab Mukhtarul Ahadits, wis gelek ana dhewe. Ada sebuah hadis, ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Rasulullah bersabda, penduduk surga itu membutuhkan ulama-ulamanya sebagaimana dulu waktu masih di dunia mereka membutuhkan kiai dan bunyainya. Nang swarga itu gak butuh polisi, soalnya nang swarga gak ono maling, gak ono koruptor. Swarga yo gak butuh tentara, soalnya di swarga gak ono makar, gak ono pemberontakan. Neng swarga gak butuh bupati, gak butuh gubernur, gak butuh menteri, gak butuh presiden. Swarga gak butuh stempel, gak butuh tanda tangan. Tapi di surga orang masih tetap membutuhkan ulama, tetap butuh kiai, butuh bunyai. Gaya apa? Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Karena penduduk surga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah, dan perjamuan dengan Allah, berjumpa langsung dengan Allah, bisa memandang Allah, ini adalah senikmat-nikmatnya nikmat yang paling nikmat, kenikmatan yang paling agung. Itu agendanya setiap hari Jumat. Kalau sudah ngumpul, terus Allah dawuh ngene, hei para penduduk swarga, sampean jawab apa? Dalem, ngono lho. Pokoknya gayae kaya wis nang swarga. Sing gak jawab dalem gak iso mlebu swarga. Hei para penduduk swarga. Nah ngono. Iko kudu ngireng, iko gak melu jawab. Tak baleni. Pokoknya anggepen iki sampean wis nang swarga. Aja atik bantah, swarga kok sumuk. Wis sumuk ambu kelek kecut. Soalnya sebelah itu lagi pasan bahuan tergini. Ayo tak baleni. Hei para penduduk swarga, ya apa awakmu kabeh nang swargaku kene seneng tagak? Ya apa awakmu nang swarga iki kerasan tagak? Swargaku iki enak tagak? Ya apa nikmat-nikmat sing tak sediakno kurang tagak? Mosok penduduk swarga jawabane ngono. Lah iki lho masalahnya, Mbak. Ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku sediakan ada yang kurang? Mereka semua diam. Ndak ada yang berani cemluwit. Kenapa? Saking haibahnya Allah. Takut. Padahal sakjane yo kepingin ngomong. Karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus bertambah. Tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen. Dan Allah selalu menyediakan. Cuma kate ngomong izin. Saking haibahnya Allah. Ayo koyok sampeyan nih lo misale kepingin
kepingin isok sungkem nang Romo Yai, wis kepingin pol. Suatu ketika kepanggih estu sampean bisa simpuh persis di depan Romo Yai. Lu ngono iku lho, sampean kate ngomong apa ini iso kelagepan. Nggih napa mboten? Jangankan ketemu Romo Yai sing alim, sing zuhud, sing warok, wong sampean ketemu aku ae wis salting ngono. Gayane aku kok ketemu Abah Anza. Pokoknya engko lek ketemu aku kate ngene. Begitu di hadapan saya mati kutu. Apalagi yang udah ngefan lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, ngerasa neke wis dikei nikmat akeh gak karuan, sementara ibadahe gak bejaji. Wong amale yo mek ngene ae lho, wis dikei nikmat gak karuan ambek Gusti Allah, kok kate ngomong kurang isin. Akhirnya mereka hanya saling pandang, sesama penduduk surga, jawil-jawilan sak kancane. Mbak, sampean kurang apa, Mbak? Aku sakjane kepengin kerupuk opel swarga, cuma aku gak wani ngomong. Aku yang ngono, aku sakjane kepengin es dawet, tapi aku gak wani ngomong. Nah, fayal tafituna ila ulamaihim, maka mereka menoleh kepada kiainya, kepada bunyainya, matur koyok jenengan niku benjing matur tenggene bunyai. Nanti bunyai yang matur dateng Gusti Allah. Sampeyan mengke bunyai nun sewu kula kepengin duren. Bunyai yang matur ke Allah. Lek sampeyan ngomong dhewe gak wani. Mbok paham mbok enggak ngene. Sehingga kiai-kiai, bunyai-bunyai itu besok menjadi penyampai aspirasi penduduk surga kepada Allah. Makanya saya kalau ceramah di luar itu sering saya sampaikan, kiai-kiai, bunyai-bunyai itu besok di akhirat akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Nang donya gak dadi anggota DPR gak apa-apa Gus Anas, gak paten. Wong dadi anggota DPR gajiane yo gak jelas saya kok. Tapi insya Allah jenengan benjeng Gus Anas, Gus Aim iki meneh dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Tapi yo DPRD tingkat 7. Halo? Dilanjut? Nah DPR jenengan, DPR kulon jenengan nggih Hadratus Syekh Romo Yai, bunyai iku DPR kula sampean. Ngono iku lek sampean tetep sambung, lek sampean tetep diakui dadi santrine, mangkane selalu ditekankan jo nganti putus cara ati, cara roh, cara kepribadian, karakter karo pondok pesantren, karo kiai ini, karo bunyai ini. Halo, ya Allah, sampean dadi konstituene Romo Yai, bunyai, lek sampean isok ngelestarekno, nerusno perjuangane, ngamalno dawuh-dawuhe. Makanya ya Allah, apa yang didawuhkan oleh Romo Yai, apa yang diwasiatkan oleh beliau, jangan sampai tidak diamalkan. Semaksimal mungkin panjenengan lampai, panjenengan estoaken. Ngoten nggih? Nah, sekarang apa yang diwariskan oleh bunyai, apa yang diwariskan oleh para ulama alladzina hum warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Karena kita bicara dalam lingkup pondok pesantren, jamaah sekalian, kita akan bicara tentang warisan dari para ulama,
yang bernama pondok pesantren. Kalau kita urut sejarahnya, itu mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Wa ila adin akhahum Huda. Nah, kaum Ad ini nakal-nakal, bejat-bejat, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Sholih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Wa ila samuda akhahum Sholihah. Sama kayak kaum Ad, kaum Samud ini nakal-nakal, dihancurkan oleh Allah. Di Arab Utara juga gagal. Jadi Arab Selatan gagal, Arab Utara juga gagal. Kemudian Allah ngutus nabi, la minal lori wala minal kiduli, tidak dari lor, tidak dari kidul, tapi dari bangsa Arab Tengah. Dipilihkan dari suku yang dikenal paling ganteng wajahnya, paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya. Dan nabi utusan itu adalah Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim, para jamaah, semua nabi dan rasul itu adalah zurriyahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dipilih Allah dari suku yang dikenal paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Makanya didawuhaken ma arsalallahu nabiyan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali berwajah ganteng. Jadi semua nabi niku ganteng-ganteng. Lah nek saiki al ulama warasatul anbiya, kiai iku pewarise nabi. Ayo tontonan titenono, roto-roto kiai ku ganteng-ganteng. Umume masih gak patek ganteng, tapi lek wis dadi kiai ada aura tersendiri. Ayo tontonan raiku. Insya Allah 10 menit belenek sampean. Umpama gak ganteng ya apa? Ya gak masalah, gak apa-apa. Wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dinilai Allah bukan wajahmu, bukan postur tubuhmu, bukan keturunanmu, tapi hati dan niatmu. Lah iki dalile kiai sing gak ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya lanjut dulu urutane ngene. Nabi Ibrahim punya anak dari istri yang bernama Hajar, putranya bernama Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Haram di Makkatil Mukarramah. Nabi Ibrahim punya anak lagi dari istri Sarah, nama putranya adalah Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Nabi Ismail diberi pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak diberi pusaka Masjidil Aqsa. Maka kita tahu Isra'nya Rasulullah itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Ya Allah, ayu-ayu kok bisu. Pokoknya lek sampeyan semangat, insya Allah aku ngaji rodok suwe. Tapi lek sampeyan loyo dilu ae. Mulih. Isra'nya Rasulullah itu napak tilas minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Nah gitu dong. Nah dari Nabi Ismail
melahirkan keturunan-keturunan bangsa Arab, negara-negara Timur Tengah, bangsa-bangsa Timur Tengah itu rata-rata dari jalur keturunan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ishak punya putra namanya Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini yang melahirkan Bani Israel. Bani Israel itu bangsa hebat, bangsa pinter, wonge cerdas-cerdas, pinter-pinter, hebat-hebat. Bahkan Israel niku gudange para nabi. Kebanyakan nabi-nabi itu berasal dari keturunan Bani Israel. Halo? Malah dulu kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel, itu direbut sama Bani Israel untuk di Bani Israelkan. Jadi Israel itu saking serakai, bukan cuma urusan ekonomi, bukan hanya urusan dunia, urusan nabi pun ingin dikuasai oleh mereka. Sehingga sampai sekarang pun Israel nggak mau mengakui kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel. Dulu kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel itu direbut sama Bani Israel, diboyong ke Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu nabine bangsa Eropa, tepatnya kalau sekarang di Yordania. Akhirnya Nabi Ayub diambil cucu menantu sama Nabi Yusuf. Jadi dinikahno oleh putune Nabi Yusuf yang bernama Rahmah. Kemudian Nabi Ayub diboyong ke Bani Israel. Wong Yordan, wong Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan, udah pernah punya nabi. Walaupun akhirnya kelangan nabi, tapi kan wis tahu duwe nabi. Timbangannya Indonesia, setiap ono nabi mesti palsu. Embo. Nih, dilanjut betul. Oke. Nabi Yakub punya beberapa anak, salah satunya bernama Ish. Dari Ish ini yang melahirkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Kanada, terus Jerman, Belanda, itu kalau diurut nasabnya jelas. Dari Ish bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabe. Saya nggak patek jelas nasabe itu yang sing kipas-kipas itu. Iso-iso zaman diurut munggah tekan Raja Fir'aun. Halo? Udah. Sekarang gini. Ya Allah. Runutan alon-alon naik. Runutan dari masjid. Kalau Nabi Ismail punya pusaka Masjidil Allah, ya Allah, ayu kok on ya. Kalau Nabi Ismail punya pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak pusakanya Masjidil, turun terus sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Begitu sampai perbatasan memasuki Madinah, langsung bangun masjid, yang masjid itu diberi nama Masjid Quba, dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Masjid apa? Quba. Lah Masjid Quba itu masjid yang menjadi langganan Rasulullah untuk bermalam mingguan. Jadi Kanjeng Nabi niku yo malmingan, malam mingguan. Setiap Sabtu sore Rasulullah pergi ke Masjid Quba, imma masyian wa imma rakiban, kadang jalan kaki, kadang berkendara. Untuk apa? Beliau ngalap barokah dari turunnya ayat
la masjidun ussisa 'alat taqwa. Maka di antara keutamaannya Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umroh. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba pahalanya seperti umroh 2 kali. Halo? Kemudian Rasulullah masuk ke jantung kota, dulu namanya Yathrib, kemudian berubah jadi Thaibah, kemudian berubah lagi jadi Madinah. Rasulullah nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid, yang masjid itu sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ikhlas berada di majelis ini sampai acara doa selesai nanti bisa ke sana. Apakah karena cantik? Ternyata bukan. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik banget, sampai Rasulullah punya panggilan khusus untuk beliau, ya Humaira, wahai yang putih kemerah-merahan, wayu, cerdas, wayu, akhlakul karimah, sholihah, ahli ibadah. Cerdas, wayu, ahli ibadah. Itu Sayyidah Aisyah. Umpama cara kene no kaya endi ya, sik gelekane be ono sik endi ono tagak ya sing ya mirip-mirip Aisyah lah, sik iki kok penceng ya ngacung, sik gak ono sing ndok ngisor, gak ono be sing nang ndukur ono tagak sing mirip-mirip Aisyah iki. Nah, no, kodoh ae. Sorry neng, nggak level neng. Memang Sayyidah Aisyah cantik, tapi kalau soal kecantikan, saya baca riwayat, semua istri Rasulullah itu cantik-cantik semua, nggak ada yang nggak cantik, semuanya cantik-cantik. Tapi yang tercantik adalah Sayyidah Sofiyah. Sinten? Sofiyah. Iku sampai pernah waktu itu mau diambil sama Dihyah Al-Kalibi, tapi malaikat Jibril turun atas perintah Allah. Halo? Sejarahnya lah ngono sih. Selesai perang Khaybar, salah satu tawanan perang itu adalah Sofiyah. Ketika mau bagi-bagi itu Dihyah Al-Kalibi itu sahabat Nabi yang paling ganteng, sahabatnya Kanjeng Nabi sing terkenal rupawan, ganteng, itu namanya Dihyah Al-Kalibi. Sampai seringkali malaikat Jibril kalau menjumpai Rasulullah menyerupai manusia itu pakai wajah dan tubuhnya Dihyah Al-Kalibi, saking gantengnya. Akhirnya selesai perang Khaybar ditanya, Dihyah, kamu punya jasa besar untuk perang Khaybar, kamu minta apa? Dari rampasan perang, hasil kemenangan kita, kamu minta apa? Jawabannya Dihyah sederhana, ya Rasulullah, saya nggak minta apa-apa, saya hanya minta Sofiyah saja. Kata Rasulullah juga tahu, oh ya oke, pantes, kamu ganteng, Sofiyah cantik. Di antara seluruh sahabat yang paling layak mendapatkan Sofiyah ya kamu. Oke, nggak apa-apa, terima kasih ya Rasulullah. Kemudian Dihyah Al-Kalibi baru mungkur beberapa langkah, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, innaha la tahillu illa laka, sesungguhnya Sofiyah tidak boleh dinikah siapapun kecuali engkau wahai Rasulullah. Jare Kanjeng Nabi, waduh Mas Bril, telat wis kadung dijaluk Dihyah Al-Kalibi. Kata Jibril, ini perintah Allah, Sofiyah nggak boleh dinikah siapapun, Sofiyah hanya untukmu wahai Rasulullah. Akhirnya terus gimana Jibril, tadi aku udah ngomong tak keno Dihyah Al-Kalibi, panggil Dihyah Al-Kalibi. Dipanggil, Dihyah, labbaik ya Rasulullah, balik maneh.
ada apa ya Rasulullah? Wong Kanjeng Nabi niku canggih. Akhirnya, tadi kamu kan minta Sofia. Iya ya Rasulullah. Kamu kan ganteng. Iya ya Rasulullah. Sofia kan cantik. Iya ya Rasulullah. Karena Sofia cantik, dapat orang ganteng kan pantas. Iya ya Rasulullah. Ayyuma ajmal baini wa bainak. Sekarang kamu sama aku lebih ganteng mana? Yang ganteng jenengan. Kalau gitu Sofia untuk aku. Ya udah, dan para sahabat itu secinta apapun pada sesuatu, kalau yang minta Rasulullah pasti dikasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi istrinya Kanjeng Nabi yang paling ayu niku Sayyidah Sofia. Sampai dibikin ungkapan sama penyair Arab, perempuan cantik itu kalau seperti Sofia, jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idza qamat wa a'dhamuhunna idza qa'adat. Dilihat dari jauh nampak cantik, dilihat dari dekat nampak manis. Kalau berdiri kelihatan tinggi langsing, kalau duduk ngebeki kursi. Wong wedok ayu temenan. Lah nek sampean kan dari jauh kelihatan cantik, dari dekat gilani. Apalagi yang diposting di IG, pakai kamera jahat, wajah editan, halus, glowing, mening-mening, bareng aslinya yang geribal-geribal. Jamilatun min ba'id, obihatun min qarib. Rupamu ngono iku. Mungkin atwaluhunna idza qamat, berdiri kelihatan tinggi, tapi duduk kan lemes. Saking cantiknya. Oke, lah kenapa yang paling dicintai kok Sayyidah Aisyah? Sebab Sayyidah Aisyah lah yang mendampingi Rasulullah ngajar ngaji para sahabat. Jadi di samping sebagai istri, statusnya adalah bunyai. Halo? Dilanjut? Dilanjut? Di antara para istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Sayyidah Aisyah. Karena memang paling dekat dengan pendidikan, paling dekat dengan pondok pesantren, yang diajak Rasulullah untuk mengasuh pondok pesantren. Dan Nabi juga mengakui ini betapa penting peran istri, agar panjenengan tahu. Halo? Ya Allah, suksesnya suami itu karena dukungan kuat dan doa hebat dari istri. Betul? Tak ceritani sampean cek seneng. Kanjeng Nabi itu pernah dawuh ini, yang membedakan aku dengan Nabi Adam itu soal istri. Maksudnya seperti apa ya Rasulullah? Aku sukses perjuanganku karena didukung istri-istriku. Nabi Adam gagal jadi penduduk swarga karena, halo? Nabi Adam gagal jadi penduduk swarga sampai dikeluarkan dari surga ya karena tidak bisa mengendalikan istri. Istrinya Nabi Adam itu ojo-ojo, iya, provokasi terus. Nabi Adam tak berdaya. Rasulullah, aku berhasil perjuanganku karena didukung istri. Mulai pertama istriku yang bernama Khadijah mencurahkan harta, benda, waktu, tenaga, pikiran, jiwa, raga, bahkan nyawa demi mendukung perjuanganku. Coba, halo? Hartanya Sayyidah Khadijah itu 600.000 awab. Kalau dikruskan sekarang 200 triliun rupiah. Ayo ono wong wedok sing duwe dhuwit 200 triliun, gak apa-apa aku gelem. Dan 200 triliun itu semuanya digunakan untuk modal perjuangannya Kanjeng Nabi. Ayo coba,
Aisyah juga begitu, istri-istri Rasulullah yang lain juga begitu, membackup, mendukung seluruh perjuangan Rasulullah. Maka dibalik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, dan dibalik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Halo, lo saya itu paling tidak seneng kalau istri hanya dianggap sebagai konco wingking. Halo, istri itu pendamping bukan pesaing bagi suami. Tolong perhatikan, istri itu partnership, pendamping bagi suami, bukan pesaing. Konco samping, bukan konco wingking. Nggak bener kalau orang bilang istri hanyalah konco wingking yang urusannya cuma sumur, dapur, kasur, masak, macak, kalen, kelan. Istri diciptakan dari tulang rusuk suami. Tulang rusuk itu letaknya di tengah-tengah tubuh. Ini mengisyaratkan bahwa istri dengan suami itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak diciptakan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi terus. Tidak pula diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak sama laki-laki, tapi dari tulang rusuk yang letaknya di tengah-tengah tubuh. Understand? Maka sekali lagi saya katakan, suksesnya suami itu karena doa. Sing banter, suksesnya suami itu karena doa. Mbak-mbak dan ibu-ibu yang sudah bersuami, saya ingatkan, wong lanang iku lalian, suamimu itu pelupa. Maka biar ingat, tolong nanti pulang dari sini ditulis gede di tembok rumah masing-masing, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Jadi begitu suami masuk rumah, baca tulisan itu langsung mak dek, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Benar banget istriku, suksesku karena memang karena doamu. Oleh karena itu kalau aku pengen tambah sukses, berarti yang mendoakan aku juga harus tambah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad.